Pagi Bu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan pengenjali. Kami selamat digunalatai saran sewujud karene malaipan. Om Swastiastu. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, doa sebelum belajar kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk doa kita. Tuhan yang dewasa rajin segala langit, kami mengucap syukur dan terima kasih atas permintaan dan firman yang Tuhan kiranya pada pagi ini kami bisa berkumpul di ruangan ini melaksanakan proses pembelajaran kiranya proses mengetahui menyertai kami berilah kecerdasan dan kepintaran agar kami mampu menerima materi ini dengan baik Tuhan. Kami tutup doa ini dengan mengucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om Sahih. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu absenkan dulu ya. Hari ini semua hadir ya? Hadir semua ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Dharma Sastra pada catur yuga. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Ibu akan mengingatkan kembali kalian dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Materi yang kita pelajari minggu lalu tentang pengertian yatnya dan bagian-bagian dari pancayatna. Iya, bagus. Tentang pengertian dari yatnya dan bagian dari pancayatna. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan bagikan soal pretest untuk kalian. Sejauh mana kalian tahu tentang materi kita pada pagi hari ini. Ini ada soal. Silakan kalian jawab soal yang Ibu bagi ini. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab ini. Ya. 1. Silakan dijawab dulu. Ada yang sudah selesai? Semua sudah selesai? Sudah nunggu. Iya, silakan dikumpul. Untuk Anak-anak, tadi kalian sudah Ibu kasih pretest. Selanjutnya kita membahas sama-sama materi tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Materi kita hari ini, coba kalian perhatikan. Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Pengertian dari Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum hidup atau dharma dalam kehidupan manusia. Dharma Sastra itu adalah sebagai sumber hukum di dalam agama Hindu. Tujuan dari Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup, olah. Dharma Sastra sebagai hukum hidup memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memberi keadilan dalam kehidupan. Iya, itu adalah tujuan daripada Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Dan ada beberapa Dharma Sastra pada catur yuga yang terdiri dari apa saja? Dharma Sastra pada catur yuga itu. 1. Zaman Kartayuga. Zaman Kertayuga. Yang kedua, Zaman Tretayuga. zaman
Tirtayuga. Ada yang tahu? Yang ketiga? Dua Parayuga. Iya, zaman dua Parayuga. Dan yang terakhir, zaman Kaliuga. Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Kertayuga yaitu membentuk sikap mental yang positif dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Iya. Sedangkan nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Kertayuga, ada yang tahu? Olah. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah menjadi orang yang terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. Iya, tepuk tangan dulu. Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman dua Parayuga. Ada yang tahu? Hah? Yuk, ya, silakan. Yang pertama, selalu melantunkan Tri Sandia Tri sesuai Sandia. dengan waktunya. Iya, pintar. Nilai-nilai Dharma Sastra yang terkandung dalam Kertayuga. Tadi sudah dijawab oleh Ola. Berperilaku baik terhadap orang suci dan buruk. dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. kepada orang tua. Yang keempat, melakukan upacara kelahiran Dari dalam kandungan sampai sampai dengan pernikahan. dengan pernikahan. Terakhir, Ritual tentang kebersihan alam dan merawat alam. merawat alam. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam zaman dua Parayuga. Dan yang terakhir yaitu zaman Kaliuga. Nilai-nilai yang terdapat pada zaman Kaliuga, ada yang tahu? Ya, silakan. Seperti bersedekah, Ya. berupa uang, makanan, harta benda, dan sebagainya. Iya. Karena kita harus saling berbagi, saling melayani, toleransi, dan kita selalu menghormati tradisi yang ada di daerah kita sebagai wujud gotong royong sehingga moderasi beragama tercapai. Iya, pintar. Itu adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Kaliuga. Ya, anak-anak yang hebat, demikian paparan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah anak-anakku sudah mengerti dan sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ibu akan bagikan kelompok. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja atau LKPD. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini dan di sini Ibu bagikan dengan materinya. Kalian baca materinya baik-baik dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan dan nanti kalian maju satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, bagaimana dengan tugas kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Nomor 1, coba kalian jelaskan nilai-nilai Dharma Sastra yang dapat diterapkan pada zaman Tirtayuga. Jawabannya, menjadi orang yang lebih terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. Iya. Bagaimana pendapat kelompok 2 dengan jawaban yang mereka sampaikan? Apakah sudah betul atau enggak? Belum. Oh, sudah. Kalau sudah betul, bagus. Silakan tepuk tangan.
hasil diskusi kalian, coba kalian sebutkan nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman dua Parayuga. Satu, selalu melantunkan tulisan dia sesuai dengan waktunya. Iya, betul. Yang Orang suci dan guru. iya betul. Ada lagi? Berbakti kepada Allah. Iya betul. Berbakti kepada orang tua. Iya. Ada lagi? Yuli? Upacara dari dalam kandungan sampai dengan pernikahan. Dan yang terakhir? 5, ritual tentang pembersihan alam dan merawat alam. Alam, iya betul. Itu adalah nilai-nilai Dharma Sastra yang terdapat dalam dua Parayuga. Bagian apa yang paling menarik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bagian dari presentasinya. Oh iya, bagian dari presentasinya. Karena dari masing-masing kelompok tadi maju ke depan, ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari Dharma Sastra pada era modern ini atau pada zaman modern? Karena dianggap paling penting bagi masyarakat Hindu. Iya betul, karena paling penting dari masyarakat Hindu. Ada lagi? Dan merupakan sastra yang sangat penting dalam agama dan tradisi Hindu. Iya bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk kesimpulan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan membaca kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum Hindu atau Dharma dalam suatu masyarakat. Dharma Sastra dibagi ke dalam 4 zaman atau Catur Yuga, Kerta Yuga, Tirta Yuga, Dua Parayuga, dan Kali Yuga. Penerapan Dharma Sastra sesuai dengan 3 kerangka dasar agama Hindu: Tatwa, Susila, dan Upacara. Iya. Demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar kalian terus belajar baik dengan materi yang sudah kita pelajari maupun yang materi yang belum kita pelajari. Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu itu kalian pelajari baik dari internet atau apa saja, supaya kalian selalu ingat dengan materi yang sudah kita pelajari dan kalian sudah mengerti dan memahami dengan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dulu bersama-sama, yaitu dengan mengucapkan Pramasanti.